Kalian bayangkan gak teman-teman? Mereka memfitnah Vicky Himpong menyamar jadi ojol. Semoga paham katanya. Paham apa? Cok, paham apa? Ternyata pemujanya Rismo dan pemujanya Amin Rais. Pantes. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Masih menjadi perbincangan hari ini soal fitnahan ke Mas Gibran dan juga ojek-ojek online yang ada beberapa menjadi perwakilan dari ojol untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka ke Mas Gibran. Ya teman-teman ya. Seketika itu menjadi bahan fitnah. Mereka mengatakan ojol-ojol yang hadir ke sana itu bukanlah ojol tapi orang bayaran, hanya pencitraan saja wapres kita. Mereka memfitnah dari berbagai macam angle, dari pakaian apa yang mereka pakai, dari sepatu, bahkan sampai ke ojol-ojol yang datang ke sana teman-teman. Makin hari mereka makin beringas dengan fitnahan-fitnahan mereka. Sekalipun sudah banyak bukti-bukti dan bantahan-bantahan bahkan dari perusahaan ojol itu sendiri, klarifikasi langsung dari ojol-ojol yang hadir di sana, mereka memberikan bukti akun mereka di handphone mereka dengan jumlah perjalanan yang sudah mereka tempuh selama mereka menjadi ojol. Ada yang dari 2015 jadi ojol, ada yang 2020 menjadi ojol. Mereka terus berdalih berkelit ketika kebohongan atau fitnahan satu dipatahkan, dibantahkan, mereka akan cari kebohongan yang lain. Karena seperti itu cara kerja mereka. Ya, fitnahan satu dibantahkan, mereka hadirkan fitnahan, pelintir ke fitnahan yang baru teman-teman. Sampai kepada akhirnya saya pun difitnah teman-teman. Kalian bayangkan gak teman-teman? Mereka memfitnah Vicky Himpong menyamar jadi ojol. Ya, tiba-tiba saya mendapatkan video dari Bang Khairun Imam teman-teman ya di grup kami. Bang Vicky coba ini, abang sudah difitnah menyamar jadi ojol, ketemu dengan Wapres Gibran. Ya, saya lucu aja teman-teman. Saking segitunya mereka mau menghancurkan nama baik orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, orang-orang yang membela Pak Jokowi ataupun Gibran teman-teman. Ya, beredar sebuah video, ada saya sedang makan bersama dengan YouTuber Nusantara bersama dengan Pak Jokowi. Kemudian ada salah satu perwakilan ojol yang menggunakan kacamata yang mukanya memang agak mirip sedikit dah sama saya, agak mirip-mirip lah sama saya. Dan kemudian mereka sudah menggiring opini bahwa Vicky Himpong menyamar jadi ojol hadir bertemu dengan Wapres. Aduh, ini gimana makin hari makin parah, makin bangs. Nggak boleh teman-teman ya. Kita lihat dulu sama-sama, saksikan video yang satu ini teman-teman. Nah ini dia, saya ajak ke tengah dulu. Nah semoga paham katanya. Paham apa? Cok, paham apa? Biasa orang penting katanya tampil di mana-mana. Emang aku penting dari mana? Ya, ini videonya. Ini ada panah tunjuk-tunjuk seolah-olah ini katanya saya. Dan kemudian ini adalah momen kita makan di warung Kartini ya, tempat ayam bakar atau bebek bakar. Kita diajak sama Bapak Jokowi untuk makan ini di Solo teman-teman. Ya, kita makan dijamu oleh Pak Jokowi dan kita ngobrol-ngobrol di sana. Ini tampilan. Nah, iya. Nah, jadi penggiringan opini mereka mau ajak bahwa ini Vicky Himpong dan di atas ini Vicky Himpong, ini juga Vicky Himpong teman-teman ya. Jadi mereka mau menggiring ke sini. Semoga paham katanya. Vicky Himpong menyamar jadi ojol. Next dulu. Jadi fitnahannya ke sini ya. Ya, memang agak mirip, tapi nggak tahu ini terlihat seperti Ayu teman-teman. Gemulai. Jangan-jangan dia perempuan atau laki-laki. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Tapi memang perawakannya agak mirip sih teman-teman ya, dari kacamata, tapi kacamatanya saja kalau kalian teliti itu beda teman-teman. Ada ya, bentuk kacamatanya saja berbeda, bentuk rambut juga berbeda ya, tapi kita saksikan dulu terus. Oke. Nah ini di bawah teman-teman ya, ini Wapres memberikan surat dan katanya ini saya. Emang kelihatan seperti saya, malah jadi lucu. Nah ini emang beda kan teman-teman, tapi namanya orang mau menggiring opini ya. Ini teman-teman ya, dia lebih ganteng ya, atau siapa yang lebih ganteng? Coba tulis di kolom komentar. nah ini di bawah dia kata ini Vicky Himpong yang mengamar jadi ojek online, pakai ojek online, pakai baju ojek. Luar biasa teman-teman ya, ada aja fitnahan yang mereka mau timbulkan untuk menjadi bahan fitnah mereka. Ya, ternyata Vicky Himpong mempunyai ilmu seperti Naruto, Kagebunsin no Jutsu. Bisa melipat gandakan dirinya menjadi banyak. Dan Vicky Himpong ternyata bisa berada di dua tempat sekaligus dalam waktu yang sama. Luar biasa. Sepulangnya saya dari IKN, saya langsung terus ke Manado dan sampai hari ini masih di Manado. Masih mendengar kabar informasi dari Joshua Sinembela untuk kita pergi ke
Jepang, teman-teman. Ya, sejak sampai sekarang ini saya terus berada di Manado. Kerusuhan-kerusuhan kemarin di Jakarta, saya selalu berada dalam studio, dan keseharian saya kalian bisa melihat di konten-konten saya yang saya upload tiap hari. Keberadaan saya berada di studio. Kalaupun ingin membantah ya, sangat mudah untuk membantah, tapi nggak perlu membantah. Kita sampaikan saja bahwa mereka ini goblok, teman-teman ya. Goblok menimbulkan fitnahan yang receh seperti ini, yang mudah untuk dibantah ya. Dan kemudian ketika saya lihat profil dari akun ini, teman-teman ya, dia pakai akun cewek ya, pakai akun cewek, tapi saya tahu ini dia bukan orang asli, nggak mungkin pemfitnah cantik gini ya. Ternyata pemujanya Rismon dan pemujanya Amin Rais. Pantes ya, berguru tuh dia sama Rismon. Belajarlah dia bagaimana cara fitnah orang. Ya, dia punya kakak guru dan kakek guru ternyata, teman-teman. Ini dia tulis di captionnya sampai 5,1 juta tayangannya loh, teman-teman. Dia bilang Bang Rismon nyalinya tingkat dewa, ke Polri ditantang. Maaf ya Mbah, kayaknya Pak Prabowo lupa. Pokoknya orang ini fans banget sama Rismon, dan tentu saja pembenci Pak Jokowi, dan juga dia mengikuti Sugi Nur, teman-teman. Kelompok sebelah lah pembenci Jokowi. Ternyata dia menjadi tukang fitnah seperti ini karena dia berguru sama apa? Kakak gurunya, kakek gurunya. Dia belajar tuh bagaimana cara fitnah orang. Dia belajar tuh bagaimana cara untuk membusukkan dan menjelekkan nama orang dari kakek gurunya. Dia belajar bagaimana cara untuk menganalisa muka orang dengan digital forensik dari kakak seperguruannya ini. Bang, jangan-jangan mukamu akan diteliti lewat digital forensik sama Roy Suryo, Bang. Ya, awas Bang. Mukamu masuk face match ala-ala Roy Suryo. Dan tingkat kemiripannya 99%. Aduh, Bang, awas Bang. Nanti akan ada face comparison. Nah, nanti dia akan screenshot ini, dan kemudian dia akan masuk kepada face comparison. Dia masukkan kepada face comparison, Bang, dan kemudian dia akan jadikan itu sebagai bukti yang valid sehingga mereka yakin bahwa Anda itu 1 triliun % menjadi ojol, menyamar dan ketemu dengan wapres. Ya, belajar sama kakak guru dong ya. Nanti akan ada ya, sama kakak seperguruannya diambil juga filenya, dan kemudian dia teliti ya soal bagaimana dia masukkan dalam face comparison-nya. Dan kemudian ada kakak seperguruannya satu, dia teliti bagaimana bentuk hidung saya, bentuk mulut saya ya. Pasti akan jadi seperti itu, teman-teman ya. Pantes, nggak salah. Jadi kalian bisa melihat kan, seharusnya masyarakat bisa mulai membedakan. Masyarakat bisa mulai melihat perbedaan antara YouTuber Nusantara dengan kelompok pendukungnya Rismon hari ini. Kalian bisa melihat, kami berjuang melawan hoax, bahkan kami sendiri difitnah. Kami sendiri dihadirkan dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong. Sedangkan mereka, pendukung mereka, yang menciptakan hoax itu. Jadi kalau masyarakat hari ini masih berpihak kepada mereka, jangan-jangan satu seperguruan kalian. Kakak cu. Aduh, teman-teman ya. Ini yang harus kita lawan setiap hari. Karena di bangsa ini, orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini, menghancurkan setiap adab dengan berita-berita hoax, berita-berita bohong, fitnahan-fitnahan, itu jelas-jelas nyata mereka sedang bekerja dengan giat-giatnya hari ini. Kalau kita, YouTuber Nusantara, tidak bergerak, kalau kita tidak bersuara, kita akan kalah dengan para pemfitnah ini. Jika tidak ada yang menjadi penyeimbang untuk melawan setiap narasi-narasi bohong, fitnahan-fitnahan yang semakin gencar-gencarnya mereka lakukan untuk memprovokasi masyarakat, menghasut masyarakat, untuk menyesatkan masyarakat, ini negara ini bakalan hancur, teman-teman. Karena lihatlah seperti ini, fitnah sudah menjadi hal yang biasa. Hoax sudah menjadi hal yang biasa. Dan mirisnya, teman-teman, kalau kalian melihat di kolom-kolom komentar di sini, banyak yang percaya loh. Coba saya tunjukkan ya. Nah, di sini, netizen lebih hebat daripada buzzer termul. Netizen tidak dibayar, kalau buzzer pasti dibayar. Kalian percaya loh. CIA netizen luar biasa, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pak Prabowo lihat nih, lawak banget keluarga drakor, kok mirip. Kebenaran mencari jalannya sendiri. Luar biasa netizen, the best netizen. Wow, ketahuan deh. Banyak yang percaya, anjay. Banyak loh yang percaya. Itulah yang harus kita lawan. Kalau kita nggak lawan, ya, kalau kita nggak hajar ini, rusak generasi-generasi kita ke depan, teman-teman. Habis para pemfitnah, para penghujat, para
perusuh ini harus kita lawan. Niat mereka adalah untuk menghancurkan bangsa ini dengan fitnah dan berita-berita bohong. Ya, seharusnya mereka ini ditindak. Padahal coba kalian lihat ini. Salah satu yang ke Wapres bukan ojol, ini ojol. Ya, ojol Grab. Klarifikasi sudah dilakukan. Jangan sampai aksi kita ini dibuser lagi nanti bahwasanya kita memang ojol cinta damai. Setuju? Teman-teman tahu nggak apa yang saya omongin, apa yang saya sampaikan ke Wapres? Itu dia. Mau tahu nggak? Megang toa kebalik, Pak. Boleh saya kasih tahu nih. Boleh saya kasih tahu. Pak pegang tuanya kebalik, Pak. Orang lagi serius, coba. Dengerin. Saya bicara dengan Wapres. Saya minta kasus kekerasan yang mengakibatkan kawan kita meninggal dunia Dengar tuh. diproses secara tuntas dan transparan. Ya, dan itu langsung dijawab. Untuk kasus itu pasti diusut tuntas dan transparan. Ya. Lalu dari Wapres ada sesuatu yang buat kita. Wapres Sekretariat Presiden menanyakan apa yang dibutuhkan untuk report online. Saya meminta pada pemerintah agar BPJS Tingkat. Nah, itu yang difitnah seperti saya ada di sini dia. Ini. Coba semoga keambil kamera ya. BPJS Tingkat. Nah, itu dia itu yang pegang bunga. Nah, cewek kah? Bentar ya, aku dengar suaranya. Cewek dia. Dia cewek. Harus aku undang ini untuk live bareng ini kalau gini ya. Aku mau minta Saya nomornya. status kita sebagai mitra diperkuat dengan undang-undang. Kita bukan pekerja. Ya. Lalu saya juga memberitahu bahwa kita akan mengadakan aksi damai bagi-bagi mawar. Langsung di ACC dan disupport. Jadi intinya kita tidak pernah berdamai untuk kasus yang sedang ditangani. Tapi kita harus berdamai untuk situasi. Betul sekali, itu baru bilang terbaik. Dan kita juga mau kembali normal bekerja. Nah, gitu dong. Itu diupload di detik.com loh, teman-teman ya. Gini aja ya. Kita mungkin teman-teman yang ada di area Jakarta, mungkin ojol-ojol yang ada di sana yang mungkin kebetulan nonton video ini, kalian bisa cari nomor telepon atau nomor WA kakak yang tadi yang difitnah. Itu saya yang menyamar. Kalian cari nomor teleponnya, kemudian saya akan live streaming bersama dengan dia. Kita akan wawancara bincang-bincang nanti, teman-teman ya. Nanti kita akan coba untuk undang dia di podcast live streaming saya, teman-teman. Via Zoom atau via WhatsApp call ya. Kita akan buktikan dan sekaligus bantah fitnahan dan hoax ini. Saya mengajak kepada masyarakat, ini sudah terang benderang loh mereka melakukan hoax dan penggiringan opini penghasutan. Saya mau mengedukasi masyarakat untuk jangan mudah percaya dengan pemberitaan-pemberitaan yang berseliweran di TikTok, di YouTube, di Facebook, ataupun di media sosial manapun yang kalian punya di handphone kalian hari ini ya. Apalagi cuma video-video singkat, video-video yang hanya menggiring opini, misalnya silahkan kalian nilai sendiri. Ya, menggiring bahwa adanya sebuah fitnahan-fitnahan seperti yang kalian lihat terjadi, bahwa pertemuan ojol itu adalah settingan, adalah pencitraan Gibran dan sebagainya. Saya heran kepada para pembenci ini. Ya, orang atau DPR nggak temui masyarakat, mereka serang. Di saat ada wakil presiden yang akhirnya memberanikan diri untuk ketemu dengan masyarakat, diserang juga. Apa mau mereka? Mereka tidak mau adanya rekonsiliasi atau perdamaian di Indonesia. Yang diinginkan mereka adalah apa? Indonesia hancur. Makanya apapun yang akan dilakukan pemerintah, langkah-langkah apapun, ya, pasti mereka akan fitnah, teman-teman. Ya, seperti kemarin tuh mantan Intel mengatakan bahwa polisi kalau mau keras, chaos. Polisi tidak keras, membiarkan akan chaos. Apa mau Anda sebenarnya? Kelompok mereka mau Indonesia hancur. Makanya rakyat harus sadar. Ya, seperti apa yang dikatakan ojol tadi. Mereka tidak berdamai dengan tindakan yang dari kepolisian, dari Brimob, oknum-oknum 7 orang yang sehingga ada korban jiwa. Alvin, ojol itu meninggal. Tidak berdamai dengan itu. Tapi mereka mengusahakan perdamaian akan situasi di Indonesia. Yang dimana ojol-ojol ini sudah menyadari bahwa mereka sudah disusupi. Bahwa pendemo hari ini sudah ditunggangi. Itulah yang diusahakan perdamaian itu yang harus terjadi. Ya, dan kemudian karena postingan Jerome tadi kemarin teman-teman, di mana orang yang mau teriak perdamaian diminta untuk suarakan perdamaian nih dapat bayaran 150 juta ya. Itu diposting bahwa ada ada orang yang mau membayar dia buzzer lah untuk menjadi buzzer, teman-teman. Tapi lewat postingan itu juga, itu sebenarnya menjadikan orang-orang yang ingin bersuara damai hari ini dituduh sebagai buzzer. Itu sebenarnya postingan yang, apakah dia tahu itu benar-benar dari pemerintah? Jangan-jangan itu adalah sebuah jebakan lagi ya, sok-sokan dari pemerintah
ya, instansi seolah-olah dari pemerintah, kemudian bukan dari sana, dan kemudian dia sudah buru-buru posting. Akhirnya dampaknya kepada influencer atau youtuber yang mau bersuara untuk ayo damai, dikatakan buzzer dan sebagainya. Inilah yang menjadi apa yang harus kita sebagai masyarakat, kita harus pintar dalam bersosial media, teman-teman. Jangan sampai cepat-cepat mengambil sebuah kesimpulan. Jangan-jangan kita mempercayai kebohongan, kita mempercayai dusta, kita mempercayai fitnahan, ya. Stay positif, teman-teman. Kita akan terus lawan hoax. YouTuber Nusantara seperti ini terus berkomitmen untuk terus menyeimbangkan berita-berita hoax yang ada di luar sana. Kita lawan terus, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika kita biarkan rusak generasi ini dengan kebohongan-kebohongan yang terus mereka ulang-ulang, sehingga pada akhirnya masyarakat akan mempercayai itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau tidak ada yang melawan, hancur generasi-generasi kita selanjutnya. Saya mengajak juga kepada siapapun yang terbeban, para influencer, youtuber, tiktoker, selebgram, ya, sama-sama kita lawan berita hoax. Sama-sama kita lawan setiap pergerakan-pergerakan dari oknum-oknum, dari kelompok-kelompok yang mau menghancurkan Indonesia dengan propaganda-propaganda yang mereka coba hadirkan di dunia internet ini, di dunia maya ini, dengan penggiringan opini, penghasutan-penghasutan yang mereka mau bangun untuk membuat Indonesia hancur, untuk menghasut agar supaya masyarakat rusuh, marah, dan ujungnya seperti yang kita lihat kemarin, pembakaran gedung, pengerusakan fasilitas umum, ya, pembunuhan terjadi, dan berbagai macam hal sangat merugikan negara dan membuat negara ini teralih fokus ke hal-hal yang seperti ini. Ya, semoga kalian semua bisa mendapatkan pesannya dan mendapat edukasinya. Saya pamit, see you on the next video and God bless.